Wah, beli kamera tapi nggak ada viewfindernya. Waduh, gimana nih? Wah, mana LCD-nya juga kecil lagi. Kalau untuk preview hasilnya kurang nih. Hasilnya kecil banget. Waduh, gimana ya? Hmm, oh iya, gimana kalau kita perbesar saja LCD-nya ini menjadi 2 kali lipat? Gimana caranya ya? Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama fotografer desa. Pagi hari yang cerah ini, kita akan membuat atau memanfaatkan HP sebagai monitor eksternal kita. Gimana ya caranya biar HP kita bisa jadi monitor eksternal? Nah, langkah-langkah yang perlu kita siapkan, alat dan bahannya adalah yang pertama, kamera. Yang kedua, ada klem statis. Teman-teman bisa menggunakan klem ini berbagai macam ya. Ada yang magic arm, ada yang klem-klem yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di Shopee atau di Tokopedia atau di market store yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi isolasi, kemudian HP. Ya, syukur-syukur kalau teman-teman punya HP yang LCD-nya bagus seperti iPhone atau Samsung yang LCD-nya yang sudah bagus atau HP-HP yang lainnya masih bisa dipakai. Nah, kemudian ada lagi USB kabel. Nah, USB kabel di sini yang saya pakai adalah USB C to C. Nah, kamera yang saya pakai adalah Sony. Nah, kalau misalkan teman-teman kameranya mirrorless yang lainnya, itu bisa. Nah, untuk settingannya tidak saya sertakan di video ini karena teman-teman sudah pasti tahu settingannya sendiri-sendiri di kameranya masing-masing. Untuk Sony, silahkan diikuti video ini sampai habis, jangan di skip, tonton sampai habis, jangan lupa like, subscribe, share video ini, semoga bermanfaat. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kalau kita mau bikin HP sebagai monitor? Oh iya, disclaimer, untuk DSLR saya tidak tahu settingannya bagaimana. Silahkan nanti teman-teman mencoba sendiri dan silahkan membuat channel sendiri. Insya Allah nanti saya akan mampir ke channelnya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita eksekusi bagaimana cara membuatnya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman membuka market store. Teman-teman membuka Google Play atau App Store kalau misalkan teman-teman menggunakan iPhone. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di sini Monitor Plus app. Aplikasinya ini dia itu berbayar ya teman-teman. Nah, di sini ini aplikasinya berbayar. Bayarnya sekitar 300.000, masih ada kembalian 270 sekian-sekian. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal Monitor Plus ini, maka langkah yang selanjutnya adalah kita setting-setting di kameranya. Oke, cara untuk menyeting di kameranya adalah pertama masuk ke mode menu. Nah, di mode menu ini, maaf ini terlalu terang, saya kecilkan dulu cahayanya biar teman-teman kelihatan. Nah, di sini teman-teman masuk ke ini, saya sudah simpan menu favorit ya. Nah, nanti bisa teman-teman cari sendiri di Smartphone Connect. Nah, Smartphone Connect ini teman-teman bisa di off-kan. Nah, di off-kan terlebih dahulu. Kemudian masuk lagi di Remote Function. Nah, Remote Function ini di on-kan, kemudian Remote Control Method ini dibuat USB. Agar apa? Karena kita menggunakan koneksinya nanti USB. Sebenarnya koneksi ini bisa kita rubah menjadi WiFi direct. Tetapi kalau kita menggunakan WiFi direct, nanti akan terjadi lag. Ya, jadi masih nyaman kalau saya pribadi menggunakan USB kabel. Setelah
menu yang ada di kamera kita setting semuanya ya. Kemudian nanti kita akan kombinasikan antara kamera dengan HP. Oke, caranya untuk mengkombinasikan kamera dengan HP bagaimana? Nah, yang pertama adalah kita siapkan dulu kameranya. Di sini saya pakai kamera Sony ZV-E10. Kalau Sony ZV-E10 di atas ini ada namanya dead cat yang menutupi tempat hot shoe. Kita buka saja. Tapi kalau untuk kamera teman-teman seri full frame yang lainnya atau seri APS-C yang lainnya itu tidak ada yang namanya dead cat ini. Dead cat ini fungsinya untuk nutupin kapsul yang ada di sini, yaitu mikrofon kapsul yang berjumlah 3. Nah, kemudian ini ada clamp yang tadi kita sudah siapkan ya. Di sini saya modifikasi sendiri clampnya. Saya kasih lem di sini, saya menggunakan lem besi di sini. Nah, terus kemudian clamp ini nanti akan saya letakkan di bagian ini. Ini adalah small rig. Nah, buat teman-teman yang kameranya tidak ada small rig, maka ini bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Dimana ini nanti bisa dimasukkan di hot shoe bisa. Nah, seperti itu. Oke, kita akan pasang terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita pasang seperti ini ya teman-teman, di sini kelihatan ya. Nah, kalau kita sudah pasang seperti ini, maka step selanjutnya adalah kita memasukkan HP. HP yang tadi kita sudah siapkan, nanti kita akan taruh di bagian sebelah sini. Nah, ini karena kabelnya ada di sebelah kiri, maka HP-nya bagian bawah HP atau bagian charge HP saya juga akan letakkan di sebelah kiri seperti ini. Nah, kalau semua sudah masuk seperti ini, sekarang tinggal kita siapkan kabelnya. Kabel yang tadi sudah saya siapkan di sini. Ini saya isolasi dulu. Kenapa diisolasi? Karena biar tidak ngelewer kemana-mana, teman-teman. Nah, di sini saya masukkan ya kabelnya. Nah, dimasukkan di sini sudah. Lalu dimasukkan lagi di bagian USB-C. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita masukkan di bagian USB-C. Nah, oke. Kalau semua sudah setting seperti ini, teman-teman, ya. Maka sekarang kita akan nyalakan kameranya. Nah, kalau kamera sudah nyala, lalu kita masuk ke HP-nya. Nah, ini kebetulan sudah saya setting ya. Sudah saya setting otomatis kalau di kamera itu ditancapkan ke HP, langsung nanti akan membuka aplikasi ini Monitor Plus. Monitor Plus ini keunggulannya adalah kita bisa merekam aktivitas kamera dengan HP kita, sehingga kita akan bisa di sini langsung mengetahui apa aja aktivitas-aktivitasnya. Nah, yang bisa kita lihat atau yang bisa kita kontrol juga dengan menggunakan monitor ini adalah yang pertama ada frame per second. Nah, FPS ini bisa kita rubah-rubah, teman-teman. Bisa kita ganti. Kita ganti 50. Nah, record settingnya juga kita bisa ganti-ganti ya. Di sini kita bisa rubah mulai dari 100, 50 dan seterusnya. Terus kemudian file format juga bisa langsung kita rubah dari sini. Kemudian mode perekaman juga bisa kita rubah dari sini. Nah, kita mau pakai yang mana? SN key, mau pakai yang normal, semua bisa. Nah, fokus juga bisa kita setting-setting dari sini. Iris itu nama lain dari aperture. Jadi kalau di kamera sinema namanya iris, kalau di kamera biasa namanya adalah aperture. Nah, kemudian di sini ada shutter. Shutter di sini juga bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhannya kita. Buat teman-teman yang membeli aplikasi ini, maka nanti teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang lebih lagi. Nah, bedanya apa sih fasilitas yang lebih itu? Di sini kita bisa lihat bedanya banyak sekali, teman-teman. Bisa memasukkan LUT atau preset, terus kemudian juga bisa chroma key,
bisa juga menggunakan flipping, overlay, locker, flip rotate, dan seterusnya, false color, zebra, focus picking, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini jadi kita sudah bisa lihat perbedaan antara yang pro dan yang free. Yang free hanya diberikan setting live view, histogram, segitiga exposure, trigger record. Yang lainnya tidak diberikan. Nah, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa membelinya sendiri. Nah, di sini tinggal klik di buy now, nanti bayarnya bisa di Alfamart atau Indomaret, atau teman-teman bisa dari, nah ini di sini ada tulisan Alfamart ya. Di sini get payment code. Nah, gitu. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang lainnya. Oke, sekian dari fotografer desa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.